finansial telah menjadi pembicaraan umum dan menarik di masyarakat. Bahkan, sebagian orang telah menjadikannya sebagai tujuan hidup. Sebab anggapan yang ada di pikiran mereka, merdeka secara finansial berarti tidak perlu lagi khawatir kekurangan uang dan bebas membelanjakannya. Jadi, bisa dikatakan seseorang yang sudah berada di tingkat financial freedom memiliki tujuan hidup dari sekedar memperbanyak harta. Contohnya, bagaimana bisa menguliahkan anak di luar negeri, bisa memberikan sedekah lebih banyak ke masyarakat miskin, tidak memikirkan biaya kesehatan di masa pensiun, atau ingin bebas bermain dengan cucu. Dalam merencanakan tujuan kebebasan finansial atau financial freedom, kamu bisa mulai menyiapkan diri kamu dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengatur arus keuangan. Hal paling dasar dalam merencanakan keuangan adalah mengelola pemasukan dan pengeluaran. Catatlah jumlah uang yang masuk dan yang keluar. Kategorikan pengeluaran tersebut. Kamu juga harus mampu membedakan pengeluaran yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Tentukan prioritas dalam hal mengalokasikan pendapatan sesuai berdasarkan pengeluaran yang lebih penting terlebih dahulu. Misalnya konsumsi, kebutuhan hidup, tabungan, investasi. Yang kedua adalah mengetahui kesehatan keuangan. Setelah pencatatan, kamu juga bisa melakukan evaluasi seluruhnya. Pos manakah yang paling besar mengeluarkan biaya dan kamu bisa melakukan perbaikan. Kamu juga bisa mengevaluasi investasi, utang, dan pendapatan. Jika memiliki utang, sebaiknya prioritaskan untuk membayar cicilan utang terlebih dahulu, karena ini untuk menahan laju utang yang bisa memberatkan di masa datang. Yang ketiga, memiliki dana darurat. Dalam segitiga perencanaan keuangan emergency fund menjadi salah satu fondasi. Untuk apa kegunaannya? Dalam hidup pasti ada hal yang tak terduga dan mendesak yang membutuhkan biaya. Misalnya ada atap bocor, ban mobil pecah, renovasi rumah, atau sakit untuk pergi ke klinik. Untuk menyiapkannya dana darurat, setiap orang berbeda-beda, maka dari itu kamu harus mengetahui biaya pengeluaran per bulan. Yang keempat adalah proteksi atau asuransi. Kalau dana darurat lebih kepada hal non-medis, asuransi berfungsi untuk mengantisipasi terkait kesehatan. Hal ini sering dilupakan atau diabaikan, padahal aset paling mahal adalah badan kamu sendiri, karena biaya kesehatan terus meningkat dan butuh biaya sangat mahal. Dan yang kelima adalah investasi. Beberapa tujuan keuangan yang membutuhkan penempatan investasi adalah dana pensiun, dana liburan, atau dana pendidikan anak. Kamu harus mempelajari jenis produk investasi karena itu menentukan tujuan investasi. Perencanaan keuangan memang membutuhkan konsistensi dan pengorbanan layaknya sebuah kehidupan nyata. Namun, walaupun penuh dengan rintangan, tetap semuanya jika dijalankan dengan benar, kamu akan memetik hasil yang baik.